Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 hari ini? Apa kabar kelas 3 hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Ada yang tidak berangkat temannya? Siapa? Hafiz. Siapa? Kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke, kita doakan semoga Hafiz dan Syaka lekas, sehat dan bisa belajar bersama kita lagi. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Untuk itu, ketua kelasnya Mbak Anissa silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke. Persiapan siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Anak-anak masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar apa saja? Tentang metamorfosis. Anak-anak pernah nggak di rumah memelihara binatang peliharaan? Pitik, ayam, burung merpati, kucing, iya. Oke. Kira-kira cara berkembang biaknya dengan apa ya? Melahirkan. Terus apa lagi? Ayam tadi apa? Bertelur. Pernah melihat? Keluar menetas. Iya. Oke. Kira-kira dari bertelur hingga jadi ayam dewasa, kira-kira bentuknya berubah apa tidak ya? Berubah. Adakah enggak yang bentuknya dari yang awalnya telur hingga dewasa berubah sekali? Ada yang bentuknya tidak sama dari dewasa sampai dari awal lahir hingga dewasa? Ada enggak? Ada. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan dan metamorfosis. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis siklus hidup hewan. Bagaimana sih siklus hidup hewan itu? Kemudian membandingkan siklus hidup hewan berdasarkan jenis metamorfosisnya dan menyusun kembali tahapan pada siklus hidup hewan. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum tahapannya? Sudah belum? Sudah. Wah, pinter sekali kelas 3 ini. Oke, selanjutnya. Nah, Bu Sari di sini akan bermain tebak-tebakan. Mau nggak? Oke, kelompok 1. Siap. Belum ada suaranya. Kelompok 1. Siap. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Kelompok 4. Siap. Kelompok 5. Siap. Oke, sudah siap bermain tebak hewan? Siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. Aku adalah hewan yang bisa terbang. Keberadaanku tidak disukai oleh manusia. Banyak orang berusaha mengusirku.
Mungkin karena aku suka menghisap darahnya. Siapakah aku? Nyamuk. Pernah digigit nyamuk? Kira-kira nyamuk sukanya menggigit bagian apa? Tangan. Rasanya gimana kalau digigit? Enak katanya enak. Gatal, iya gatal. Belendung, pintar. Terus kira-kira ayam kenapa ya Eko? Kenapa nyamuk itu banyak di tempat kalian? Ada got. Apalagi? Ada sampah. Ada uget. Oh iya katanya ada uget-uget. Uget-uget atau bahasa Indonesianya adalah, ada yang tahu nggak? Jentik-jentik nyamuk. Di mana biasanya jentik-jentik nyamuk itu? Di got. Di apa? Di kubangan, pintar. Terus di mana lagi ya? Di air yang kotor. Apakah hanya di air yang kotor? Pintar. Di air hujan. Tadi di mana? Di kamar mandi, pintar. Ya, di kamar mandi pernah melihat tidak jentik-jentik? Iya. Berarti harusnya bagaimana biar tidak ada nyamuk? Dikuras, pintar. Oke, sudah tahu ya. Binatang yang pertama adalah nyamuk. Mau lagi? Mau. Oke. Aku adalah hewan yang bisa terbang. Aku memiliki sayap yang indah dan terbang bebas. Sayapku memiliki warna-warni. Aku biasanya hidup di bunga. Ya, kupu-kupu. Siapa yang suka kupu-kupu? Suka yang warna apa? Merah, biru warna-warni. Ya. Oke. Kira-kira sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupunya bisa besar, bisa warnanya bagus. Apakah langsung jadi seperti itu bulunya? Tidak, bagaimana ya? Oh, ternyata ada telurnya. Benarkah ada telurnya? Pernah melihat? Di mana telur kupu-kupu? Di rumput, di pohon, ya, di daun. Terus setelah itu jadi apa? Apakah jadi ulat? Oh iya, oh larva. Oh gitu ya. Oke. Hewan yang kedua adalah kupu-kupu. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah belajar tentang tebak-tebakan hewan. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan belajar lebih jauh tentang hewan kupu-kupu. Ya, ada nyamuk, ada kupu-kupu, dan ada hewan yang lainnya. Siap? Kelas 3? Satu kali tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah siap? Duduknya sudah enak? Coba kursinya dirapikan dulu, kemudian alat tulisnya dibuka karena kita akan belajar ya. Kemudian buku IPAS-nya disiapkan karena kita akan belajar tentang metamorfosis yang ada pada hewan ya. Di atas bukunya, di atas mejanya ada buku IPAS itu ya. Nah, oke, anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih jauh, alangkah lebih baiknya anak-anak untuk membaca buku IPAS, buku paketnya halaman 45 ya. Bu Sari kasih waktu berapa menit ya? 5 menit. 5 menit dari sekarang. Dibaca dulu ya. Ya. Iya. Halaman 45 ya.
halaman 45. Sudah? Barengan dong, barengan. Ini kita kasih barengan. Iya. Bisa. Duduknya yang bener toh, duduknya. Ini masih sama ini. Kidir, kenapa kidir? Barengan ini barengan sini loh. Nah, sama ini. Ya, sudah? Sudah? Hal apa yang kalian temukan setelah membaca teks tentang metamorfosis? Kalian menemukan apa di situ? Apa? Tadi sudah membaca tentang apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa itu ya metamorfosis? Apa saja yang mengalami metamorfosis yang ada di buku tadi? Ular. Ular? Oh, ada kupu-kupu ya. Kata, iya ada kepompong. Tadi melihat kepompong, ada apa lagi? Kumbang, iya. Oke, tadi kalian sudah belajar sekilas tentang metamorfosis. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut ini. Nah, perhatikan ya. Tahukah kamu gimana apa yang akan kita pelajari metamorfosisnya? Ya, kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Tahukah kamu kupu-kupu yang lahir tidak terlalu menjadi cantik? Kupu-kupu bermula dari bentuk yang tidak terlalu kita sukai, yaitu warna. Proses perubahan bentuk ini disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna. Karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal yang berbeda. Kupu-kupu dari bayi yang kecil, ibu kupu-kupu terlalu berjauh. Terkadang dia mengatakan di atas daun, terkadang di bawah. Nah, ini ya telur kupu-kupu. Kupu-kupunya sedang bertelur. Diletakkan di mana itu? Di daun, ya. Ini jadi apa ini? Ulat. Tidak semua yang makin berdatang supaya dia bisa tumbuh. Untuk makan dan tumbuh secara bebas. Untuk kita tumbuh bersama dengan tumbuhan. Ulatnya makan daun. Ketika ada Pernah melihat ulat yang seperti ini? Pernah ya?
bisa melepaskan kulit sekali untuk kami. Setelah selesai tumbuh yang Tuhan Yesus, pertama terbuat dari kancing suci, kulit menggunakan sebelum membantu Tuhan sebuah yang dia melepaskan kulit untuk kami. Itu minum. Kira-kira dia ngapain ya? Apa? Menyiapkan dirinya. Ini kira-kira mau jadi apa? Kupu-kupu. Ya, kita lihat ya, kira-kira mau jadi apa ini? Ini apa ini? Kepompong, iya. Wow. Indah nggak? Indah. Sayapnya indah ya. Nah, oke, tadi videonya tentang apa anak-anak? Metamorfosis kupu-kupu. Kira-kira yang pertama tadi langkahnya apa? Apa aja ya? Iya, kupu-kupunya bertelur. Setelah bertelur jadi apa? Ulat. Setelah jadi ulat? Kepompong. Terus kupu-kupu. Allah itu sudah memberikan luar biasa ya. Ternyata ulat yang awalnya menjijikkan, ya. Kamu geli nggak kalau lihat ulat? Iya, geli, kadang bisa gatal ya. Nah, itu bisa menjadi indah, menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah, memiliki sayap yang indah dan terbang ke sana kemari, ke langit, ke bunga-bunga ya. Indah nggak? Ya, kita patut bersyukur kepada Allah ya, karena sudah memberikan nikmat kepada kita, kepada hewan, kepada tumbuhan untuk tetap hidup dan menghirup udara yang segar ya. Allah sudah memberi makan, memberi tempat tinggal, sehingga kita semua makhluk hidup bisa hidup dengan nyaman. Oke, mau lagi melihat video selanjutnya? Mau, oke. Nah, ini apa ini? Kata. Oke. Nih belalang. Kakinya nah. Maaf. Nih telur belalang.
Ayo. Nanti perhatikan ya videonya ya. Nanti ada pertanyaan. Oke. Dari dua video tadi, kalian tahu nggak ada perbedaan apa aja? Iya, ada perbedaan antara kalau kupu-kupu tadi ada berapa tahap ya? 4. Apa aja? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, sekarang kalau metamorfosis pada belalang ada berapa ya? 3. Apa saja itu? Telur, larva, ulangi coba. Telur, nimfa, iya betul. Ada apa? Nimfa sama belalang dewasa. Untuk kupu-kupu itu termasuk metamorfosis apa tadi? Sempurna. Sedangkan belalang metamorfosis tidak sempurna. Karena tadi perbedaannya ada berapa tahap? Kalau kupu-kupu 4 tahap, kalau belalang 3 tahap. Iya, sekarang kita hadap ke depan dulu. Kita mau belajar lagi ya tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini tahap pertumbuhan hewan ternyata dari kecil hingga dewasa itu dinamakan siklus hidup. Yang namanya siklus itu berarti selalu berulang-ulang dari awal lahir hingga dewasa, hingga bisa beranak pinak lagi, berkembang biak ya menjadi banyak. Nah, itu namanya siklus hidup. Nah, di dalam siklus hidup tadi ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Seperti tadi apa namanya? Kupu-kupu dan belalang. Perubahan bentuk menjadi bentuk yang berbeda dari yang awalnya telur sampai menjadi dewasa melalui beberapa tahap. Namanya adalah metamorfosis. Nah, ternyata metamorfosis ada 2. Apa aja tadi? Sempurna dan tidak sempurna. Hadapnya ke depan. Oke, metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk hewan melalui tahapan ada 4 tadi ya. Dengan perubahan bentuk drastis dari yang awalnya tadi apa? Telur. Telur di mana letaknya? Diletakkan di mana telurnya? Daun. Terus kemudian jadi apa? Larva atau ulat ya tadi ya. Larva hidupnya di mana? Nempelnya di mana? Di daun. Dia selalu makan daun. Terus setelah itu jadi apa? Pupa. Pupa itu apa? Kepompong. Kepompong itu tidak makan. Dia berada di dalam suatu kayak selaput gitu. Dia diam berhari-hari selama 12 hari. Tidak keluar. Sehingga dia setelah 12 hari dia siap menjadi kupu-kupu, memiliki sayap, memiliki warna yang indah, dan hingga bisa terbang untuk mencari makan ya. Hebat gak? Nah, itu adalah salah satu ciptaan Allah yang patut kita
lestarikan. Ya, selanjutnya yaitu hewan. Apakah hanya kupu-kupu saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Apalagi? Katak. Pernah melihat katak? Pernah. Di mana katak biasanya tinggal? Di rumah kosong yang banjir, ya. Di mana? Sampah. Kira-kira katak itu bertelur apa melahirkan? Bertelur. Dia meletakkan telurnya di mana? Di air. Bentuk telurnya seperti apa? Kecil-kecil, ya. Seperti mana? Yang itu ya? Oke, setelah jadi telur dia berubah jadi apa? Berudu. Apa itu berudu? Kecebong. Bentuknya seperti apa? Seperti ikan ya, punya ekor ya. Dia hidupnya di mana berudu? Di air. Nah, setelah jadi berudu jadi apa? Berudu berkaki. Nah, dia punya mata ya, punya mata, terus tubuhnya sudah lebih sempurna dan agak besar. Nah, dia bisa berenang nggak kalau berudu berkaki? Bisa. Setelah itu jadi apa? Apa? Kata apa? Berekor. Kata berekor. Setelah itu jadi apa? Katak dewasa. Oke. Luar biasa ya antara katak sama katak berekor. Bentuknya beraneka ragam dan tempat hidupnya kira-kira sama nggak? Dari yang awalnya telur sama nggak hingga dewasa, tempat hidupnya sama nggak? Enggak, iya. Nah, sebelumnya Mbak. Oke, sudah ya. Tadi metamorfosis sempurna tadi ada berapa tahap? 4 ya. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah hanya kupu-kupu saja? Tidak. Oke, next ya. Nah, selanjutnya Bu Sari juga punya hewan anak-anak. Bu Sari sudah membawa dari kebun yang ada di rumahnya Bu Sari. Kira-kira hewannya apa ya? Ada yang mau meraba? Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Ada yang mau meraba? Jangan ngincang. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata, merem. Berani nggak? Apa ya kira-kira ya? Aku, Bu. Masuk. Aku, Bu. Berani nggak? Berani nggak? Aku. Tutup mata. Semuanya tutup mata. Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Rasanya gimana? Rasanya apa? Lembut. Rasanya lembut. Kelompok sini ada yang mau nyoba lagi nggak? Tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Apa ya? Tutup mata dulu. Ada kroto. Kroto. Diam dulu. Coba rasain dulu. Rasanya apa? Rasanya apa? Geli. Duduk dulu. Tetap di tempat duduk. Tetap di tempat duduk. Masih? Benar gak? Coba. Duduk dulu, duduk. Apa itu ya? Rasanya gimana? Lembut. Ya, kelompok sini mau nyoba? Rasanya lembut. Nah, apa ya kira-kira yang bisa menebak? Kroto apa itu kroto? Oh, katanya ada ulat, ada kroto, ada apa? Telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu. Sekarang tutup mata semua dulu. Ya, ini adalah benar kelompok 26. Ini adalah kroto. Kroto. Coba dilihat. Apa ini? Kroto itu apa ya? Buat makan burung ya, kroto buat makan burung.
Nih, mau lihat gak? Mau. Nah, coba kita amati kerotonya ya. Taruh di mana ya? Di atas buku sini dulu ya. Nah, boleh melihat. Di tangan. Di tangan. Coba dipegang nggak apa-apa. Nah, ya, ya, oke. Di pegang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak gigit, nggak gigit. Nah, Pakai kertas belum? iya. Coba perhatikan, halo, perhatikan, ayo. Coba diamati ya. Kira-kira yang kalian lihat ada apa saja di situ? Ada semut, terus apa lagi? Telur semut. Oh, ya. Telur semut bisa dipegang? Ya, taruh di kertas saja, taruh di kertas ya. Apa? Ya. Apa namanya? Sudah jarang. Sudah jarang, oke, sudah. Terus ada nggak setelah jadi apa telur imagonya yang mana imago? Yang mana imago? Ini imago ini imago. Ya, coba dilihat imago. Nah, ini namanya telur semut. Ya, semut rang-rang ya. Mana sekarang imago, tunjukkan imago yang mana? Oh iya, ini ada yang jadi semut ini. Oke, kalau mau lihat lagi berarti harus duduk rapi dulu. Nah, ini namanya apa? Jangkrik. Jangkrik itu termasuk hewan yang memiliki metamorfosis apa? Apa? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Memiliki 3 tahap. Sama nggak dengan semut tadi? Sama nggak? Sama apa enggak? Ayo. Sama enggak? Boleh lihat, nanti gantian ya. Boleh lihat nanti gantian ya. Nah, ini jangkriknya Bu Sari ambil dari kebun ya. Tapi Bu Sari tidak menemukan telurnya karena mereka belum bertelur. Punya telurnya? Oh iya. Kira-kira yang sudah dewasa jangkriknya punya apa lagi selain punya kaki, itu punya apa? Punya anak. Sayap, ya ada yang punya sayap di sini. Jangkrik jantan. Iya, ada jantan sama betina. Pinter, oke. Sudah paham tentang metamorfosis tidak sempurna tadi? Yang pertama apa? Ada apa? Jangkrik sama belaleng, apa lagi? Semut. Kupu-kupu tadi apa? Sempurna ya. Nah, ternyata ada info penting, Cah. Ayo, tepuk 1. Tepuk 1. Oke, kembali ke laptop. Nah, ini ada info penting. Pada tahap siklus hidup hewan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan spesies mereka. Mereka juga butuh untuk hidup ya. Jadi kita harus sebagai manusia juga harus menyayangi hewan. Dengan apa? Dengan apa menyayanginya? Kucing. Kucing diapakan kalau punya kucing? Dikasih makan, iya, dikasih minum. Kira-kira kalau jangkrik makannya apa? Apa? Sayur-sayuran, iya, pinter. Sama wortel. Emang suka wortel? Iya. Kalau semut tadi makannya apa semutnya? Makannya apa semut? Semut apa? Rang-rang. Semut rang-rang biasanya tinggalnya di mana? Di pohon yang sangat tinggi ya, di ranting pohon. Oke. Nah, ini teman-teman, halo. Kerusakan lingkungan menggunakan pestisida nggak boleh berlebihan ya, bisa merusak hewan yang ada di alam gitu ya. Sekarang coba kembali duduk rapi.
Oke, duduk rapi. Sekarang Bu Sari ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, sudah duduk di 5 kelompok ya. Nah, ini ada tahapnya tadi sudah ya. Tahapnya tadi apa aja? Telur, nimfa, imago. Kalau jangkrik berarti apa? Telur. Ya, telur. Kemudian nimfa atau belalang muda atau jangkrik muda, nimfa namanya. Dan imago itu yang sudah dewasa, sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Nah, ini ada urutannya. Oke. Nah, ternyata halo, mainnya nanti lagi. Oke, nanti lagi boleh diletakkan dulu, kasihan. Nanti kalau lama-kelamaan dipegang nanti bisa mati ya. Ternyata selain hewan mengalami metamorfosis, ada hewan juga yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa aja? Dari kecil hingga dewasa itu dia tidak bertelur. Dia langsung menjadi kecil dulu. Lah kucing bisa, kucing. Awalnya apa? Dilahirkan. Terus apa lagi? Menjadi anak kucing, pinter. Menjadi kucing dewasa. Nah, itu tidak mengalami metamorfosis. Oke. Dari kucing kecil kira-kira kakinya kecil juga apa besar? Langsung besar. Kecil. Dia bertambah fungsi dari tubuhnya, dari yang awalnya pendek menjadi tinggi, dari yang awalnya kecil menjadi besar, dan dari yang awalnya tidak bisa beranak menjadi bisa beranak gitu. Nah, ini tadi yang tidak mengalami metamorfosis. Ada kucing, kambing sama sapi, dan ada banyak lagi. Nanti kalian di rumah bisa mencari lagi contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Oke, nah. Oke, sekarang Bu Sari akan membagi kalian menjadi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sudah siap berkelompok? Satu kali tepuk semangat. Oke. Oke, kelas 3 hebat semuanya. Siap untuk berkelompok ya? Ada aturannya, ketika berkelompok kita harus fokus. Fokus apa? Diskusi. Ya, nanti Bu Sari akan membagikan lembar kerja. Kalian mengerjakan bersama anggota kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke. Kelompoknya apa sama? Iya. Yuk, sebelum dikerjakan ditulis dulu nama kelompoknya, dan jangan lupa dibaca petunjuknya ya. Sari tapet 2. Waktunya berdiskusi 10 menit saja. 10 menit. Oke. Oh, ini boleh kalau mau lihat jangkrik sambil diamati boleh. Oke. Telurnya. Ini apa? Nimfa. Ini yang muda bayinya. Yang ini yang sudah besar ya. Oke, pintar. Sekarang dikerjakan. Yang mana? Terus mana ya? Nimfanya mana ya? Nimfanya yang mana, Nang? Nimfa itu yang apa? Yang warna apa? Nimfa. Nimfa mana ya nimfa? Nimfa itu yang bayi, masih bayi, namanya nimfa. Kan ini nimfa, setelah jadi telur jadi nimfa. Setelah itu jadi apa? Semut dewasa. Yuk sekarang dikerjakan, berdiskusi. Dibaca dulu. Jadi apa dulu? Ketupat. Iya, uget-uget ya. Berarti yang mana dulu setelah itu? Setelah jadi telur apa? Nah, yuk diskusi sama temanmu. Ya.
Dikasih nomor, diurutkan. Mana dulu urutannya ya? Ya. Iya boleh. Telurnya ada yang pecah. Nggak apa-apa. Tuh. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 4 sama kelompok 3. Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok Anissa sudah siap? Oke, yuk maju ke depan yuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan ya. Kami akan menjelaskan siklus hidup pada nyamuk. Nyamuk. Ya. Terus termasuk metamorfosis apa nyamuk? Nyamuk Metamorfosis apa? Apa? Metamorfosis apa? Sempurna. Betul apa tidak teman-teman? Betul. Nyamuk termasuk metamorfosis sempurna. Oke, lanjut. Langkahnya bagaimana tahapnya? Pertama apa? Nyamuk menjadi Dilihatkan. Nyamuk menjadi apa dulu? nyamuk melahirkan dan nyamuk bertelur Menjadi apa? menjadi nyamuk Jentik. Terus Nah, lalu langkah ketiga ya jadi apa? Jadi nyamuk kecil. Iya, terus habis itu jadi Jadi nyamuk dewasa. Pintar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya. Ya. Oke, benar sekali ternyata nyamuk itu memiliki metamorfosis apa? Sempurna. Karena ada berapa tahapnya? Ada 4. Yang pertama apa? Telur. Habis itu larva. Habis itu pupa. Setelah itu dewasa. Oke, betul. Terima kasih kelompok 4. Boleh duduk kembali. Ada lagi kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 mau maju ya. Ayo kelompok 3 semuanya maju. Ya. Oke. Mau membaca nomor berapa? Ya, nomor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami menjelaskan tentang Hidup pada hewan bertelur. kecoa. Teman-teman, coba dilihatkan. Ada apa aja? Telur. Kedua, nimfa. Terus kecoa dewasa. Benar sekali. Benar tidak teman-teman? Kalau kecoa termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Karena melalui berapa tahap? 3. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, tas dulu. Iya. Kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 1. Satu lagi ya, nanti yang lain menanggapi, oke? Yuk. Sekarang berarti membaca yang telur ya. Apa? Yang ini ayam.
Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teman, kami dari kelompok satu akan akan menjelaskan morfosis pada ayam. Dilihatkan kepada teman-teman ayam. Yang pertama siklusnya apa? Bertelur. Setelah bertelur, anak ayam. Setelah itu, ayam dewasa. Kalau ayam kira-kira mengalami metamorfosis tidak? Tidak. Iya. Oke. Ada pertanyaan kepada kelompok satu? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Boleh duduk kelompok satu. Oke. Ya. Iya. Oke, selanjutnya semuanya sudah maju untuk presentasi. Sekarang kita akan Bu Sari ulangi lagi ya. Sebelum kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Tadi metamorfosis ada berapa? 2. Apa aja? Masih sempurna dan tidak sempurna. Langkahnya ada berapa kalau sempurna? 4. Kalau tidak sempurna ada berapa? 3. Oke. Ada yang mau bertanya? Sebelum Bu Sari lanjutkan? Tidak. Sudah jelas semua ya? Oke. Setelah ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari materi metamorfosis, nanti Bu Sari akan membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan sendiri. Waktunya tidak dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing ya. Apakah tadi mendengarkan? Kalau mendengarkan nanti pasti tahu jawabannya ya. Siap anak-anak? Siap. Oke. Bu Sari bagikan dulu. Oke. Yes. Nih. Oke. Itu diletakkan dulu. Kita akan mengerjakan ya, sebentar ya. Oke, udah ya? Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit. Oh, belum. Sendiri-sendiri. Apa? Ambil apa? Boleh? Jangan. Iya. Ya wes biarin biar dia apa namanya? Iya. Oke. Apa? Fase itu tahapan. Tahapannya ada berapa tadi? Berapa ya? Berapa ya tadi ya? Fase tahapan tadi. Satu-satu, yang sempurna satu, tidak sempurna satu.
Bisa mengerjakan? Ada yang sulit? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti taruh sini biar tidak apa-apa nanti itu. Oke, siapa yang sudah selesai? Ya. Oke. Langsung ke sini. Oke, terima kasih. Oke. Belum. Nanti dulu. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Nanti lagi. Sudah ya. Iya. Sudah? Oke, semangat. Oke. Kemas-kemas, Bu. Boleh. Bentar ya, boleh dimasukkan dulu. Sudah semua ya? Oke, duduk rapi. Mana duduk rapimu? Mana? Oke, ya sudah selesai semua ya. Sekarang Bu Sari akan bertanya kepada kalian. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa ya? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Misalnya nyamuk. Ya, kupu-kupu. Jenisnya serangga. Ya, kupu-kupu, nyamuk itu serangga. Ya, kecoa. Dan hewan amfibi seperti katak itu dia mengalami metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis tadi apa? Kucing, kambing, sapi, pintar. Oke, nomor 2. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada berapa fasenya? 4. 4 apa 3? 4. Yang tidak sempurna? 3. Oke. Fase yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa aja? Kucing. Enggak, fasenya, tahapnya. Tahapnya apa aja? Telur. Terus? Nimfa, pintar. Habis itu? Dewasa, pintar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Queen. Oke, ya. Semuanya pinter-pinter ya. Oke, nanti yang nilainya belum tuntas akan Bu Sari beri remedi. Kalau yang sudah tuntas nanti akan Bu Sari beri pengayaan. Oke, sekarang anak-anak duduk rapi dulu. Bu Sari mau bertanya lagi. Kira-kira hal menarik apa yang telah kalian pelajari hari ini? Senang tidak belajar hari ini? Iya, tadi sudah mengenal apa aja? Yang paling menarik tentang apa tadi? Hewan apa? Belalang, tahu tentang belalang. Terus apa lagi? Kupu-kupu, tahu metamorfosisnya ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang pertanyaan? Enggak? Atau masih bingung? Apa, Mbak? Kalau yang belum selesai nggak bisa dikerjain. Iya, nanti bisa dilanjutkan. Oke, besok kita akan belajar lagi lebih jauh tentang hewan-hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Oke, untuk mengingat materi hari ini, kita tepuk kupu-kupu dulu ya. Tepuk kupu-kupu. Oke. Ternyata metamorfosis itu tidak dialami oleh semua hewan. Kita patut untuk melestarikan hewan ya yang ada di sekitar kita. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh
mencemari lingkungan supaya apa? Hewan yang ada di sekitar kita menjadi lestari, tetap bisa hidup dan menghirup udara yang segar. Oke. Selanjutnya, nanti bersama Mamah di rumah bisa mencari tentang hewan-hewan yang lain yang ada di kebun binatang atau di kebun di sekitar rumah kalian bersama orang tua. Oke, siap? Siap. Kelas 3. Kelas 3. Oke, selanjutnya anak-anak boleh kemas-kemas, duduk rapi, kita mau berdoa. Oke. Oh iya. Boleh dipelihara, boleh nanti. Iya. Duduk rapi dulu, yuk. Kemas-kemas dulu. Mana duduk rapimu? Mana? Wah, kelas yuk, mimin berdoa yuk. Oh iya. Oke, yuk. Namanya dipimpin berdoa. Ya, nanti boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang tapi nanti dimasuknya dulu. Boleh dibawa pulang. Ditutup biar gak lari. Yuk. Sudah? Mana? Nanti dulu nanti. Ini apa? Meninggal. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, selamat kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa ya, tugasnya tadi ya, mencari hewan yang ada di rumah kalian. Iya boleh, nanti ngajak mama kalian ya ke kebun binatang atau ke taman-taman yang ada di sekitar kalian. Oke, rapi-rapian. Kelompok sini dulu boleh pulang. Jangan lupa dirapikan lagi kursinya. Yuk, sini kelompok sini. Kelompok sini boleh pulang. Oke, boleh pulang. Bukunya ditutup. Ya, dikumpulkan lagi. Oh iya. Masih. Ya. Oh iya.